moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Rusprita Putri Utami SEMA selaku Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Kemudian juga yang kedua Ibu Hajah Yuyun Yuniarti SPD MPD selaku Kepala SMPN 1 Kota Pontianak. Kemudian juga para peserta dari webinar ini, para kepala dinas, sahabat GTK seluruh Indonesia, kepala dinas, kepala sekolah, para guru, pengawas, penilik, tenaga kependidikan, dan semuanya. Mohon izin saya memampangkan materi saya di layar saya saja ini supaya mudah. Temanya adalah wujudkan sekolah yang ramah anak. Karena tadi Bapak Menteri Pendidikan sudah menjelaskan bahwa pembelajaran itu harus ada perasaan aman, harus ada tenang, ramah, tidak ada kekerasan, bentakan, pelototan mata, dan sebagainya. Nah, pertama kita sadari anak adalah definisinya secara hukum seorang yang berusia 18 tahun ke bawah. Artinya sudah di atas 18 tahun tergolong sudah bukan anak, dan 18 tahun ini yang juga dilindungi oleh undang-undang. Anak-anak memiliki 4 dasar hak anak, yaitu hak hidup untuk terus hidup, hak tumbuh kembang adalah termasuk bermain gembira, termasuk mendapatkan pendidikan yang layak anak, termasuk mengembangkan potensi-potensi, bakat-bakat, keterampilan, keunggulan, dan sebagainya. Kemudian ketiga adalah hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan. Jadi ada kekerasan bukan hanya fisik, tapi juga psikologis atau mental, kekerasan seksual, termasuk diskriminasi, penelantaran, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah hak partisipasi, dilibatkan dalam berbagai keputusan menyangkut kegiatan anak saat ini, termasuk juga untuk masa depannya. Jadi termasuk didengar pendapatnya. Bukan zamannya lagi, kamu diam, Pak Guru lebih tahu, Bu Guru lebih tahu, nggak boleh bantah, dan sebagainya. Jadi perlu juga dijalin komunikasi yang sangat efektif dengan para anak atau siswa. Anak-anak pada dasarnya senang belajar, aktif, senang bergerak, bersosialisasi, berteman, berpetualang, juga berani menghadapi berbagai tantangan, bermain gembira, tapi juga kreatif, senang mencipta. Dan dunia anak tadi adalah dunia bermain. Melalui dunia bermain yang gembira, yang menyenangkan, maka materi-materi yang diajarkan juga akan lebih mudah. Suasana bermain sebagaimana dicontohkan dalam gambar ini, apalagi di pendidikan awal, di TK, akan membuat mereka semangat sekali untuk belajar dan merangsang berbagai aspek perkembangan, baik pada perkembangan psikomotorik, sosial, emosional, moral, kreativitas, kecerdasan, dan sebagainya. Dan tadi sudah disebutkan semua anak senang, pada dasarnya senang belajar. Dulu waktu kecil kan, waktu bayi belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri, berbicara, bernyanyi, dan sebagainya. Tapi belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira, suasana aman, suasana tenang, suasana nyaman. Tadi Bapak Menteri juga menegaskan memanusiakan manusia. Jadi jangan sampai lupa bahwa dia adalah manusia yang masih ukuran kecil yang justru perlu dilindungi lingkungannya supaya tumbuh dan berkembang lebih optimal. Belajar mohon tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Namun sayang memang diakui, kekerasan masih sering terjadi di satuan pendidikan. Bahkan dikatakan dari Bapak Menteri bahwa sekarang ada pandemi yang lebih dahsyat lagi. Dan mungkin beberapa juga mengatakan sekarang darurat kekerasan terhadap anak. Kekerasan di satuan pendidikan informal, dimulai dari dalam keluarga. Masih sering dibentak, masih sering konflik antara orang tua di depan anak juga merupakan kekerasan pada anak. Dengan anak melihat, oh beginilah menghadapi hidup, harus dengan cara bentakan, dengan cara kekerasan. Dan kekerasan yang dialami. Tadi dibentak, dijewer, ada yang ditampar, dipukul, dan sebagainya. Di satuan pendidikan formal juga, terlambat sedikit sudah dimarah-marahin. Kadang-kadang tidak tahu apa latar belakangnya. PR yang bertumpuk membuat anak pusing 7 keliling. Buku yang banyak, berat, tugas-tugas, dan sebagainya.
Akhirnya banyak school phobia, fobia terhadap sekolah, kabur, nangis, dan sebagainya. Dan ini juga memicu agresivitas setelah mereka remaja. Nah, berbagai konflik, tawuran, bullying, atau lari ke narkoba, bahkan beberapa juga terjun bebas dan sebagainya mengakhiri hidupnya. Ini yang kadang-kadang tidak kita pikirkan dampaknya. Jadi mohon jangan ada lagi kekerasan di satuan pendidikan. Faktor penyebabnya ya tadi selain contoh-contoh kekerasan di lingkungan anak, baik di keluarga maupun di sekolah, suasana permusuhan, kurang pede, dan kemudian mencari perhatian. Kadang-kadang anak terlalu dibanding-bandingkan, tidak diakui keunikan masing-masing. Kemudian juga ada dendam, pengaruh negatif dari media, terutama media elektronik ini juga dampaknya besar sekali. Dampaknya anak menjadi gelisah, cemas, gangguan tidur, makan, bosan, marah-marah. Nah, akhirnya menjadi seolah-olah malas belajar. Mencegahnya, mohon kepada mereka diajarkan persahabatan. Tentu dengan contoh, persahabatan di antara ayah dan bunda. Persahabatan mungkin dengan keluarga yang lain atau dengan tetangga kiri kanan, mungkin di kalangan pendidik juga persahabatan antara para guru, persahabatan guru dengan orang tua siswa, dan sebagainya. Bangun rasa percaya diri, pupuk keberanian dan ketegasan, tapi tetap santun. Kembangkan juga kemampuan bersosialisasi, itu sosial, tanamkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, kemudian juga mohon ada contoh-contoh keteladanan, jadi panutan baik ayah bunda di rumah maupun juga para guru di sekolah, dan selalu ciptakan lingkungan yang ramah anak. Orang-orang tua dan guru juga sering bicara dari hati ke hati. Anak-anak bantu mengelola emosi negatif. Mau marah boleh, boleh, tapi tidak dengan membentak, tidak dengan memukul misalnya, dengan biasa mengungkapkan. Kemudian setiap anak juga diajak menemukan potensi diri masing-masing. Bahwa tidak semua menjadi Albert Einstein. Ada yang menjadi Pablo Picasso, Mozart, Beethoven, atau Ronaldo atau Messi, atau Michael Jackson, dan sebagainya. Dan tunjukkan juga suasana yang tetap penuh kasih sayang. Anak-anak kita semua rindu belajar dalam suasana aman, tadi menurut Bapak Menteri, tapi juga suasana gembira yang menyenangkan, di mana diberi contoh para guru, misalnya persyaratannya harus bisa tersenyum. Jadi guru yang tersenyum membuat anak segar, membuat anak nyaman, gembira, karena senyum sangat cepat sekali menular. Jadi tidak dengan kekerasan, dan untuk itu pendidik mohon tetap dalam kondisi sehat, baik fisik maupun mental, termasuk juga sosial. Jadi bagaimana menjalin atau melatih kesehatan, misalnya salah satu resepnya adalah selalu gembira. Tapi ini juga bisa panduan yang sering kami juga bagi kepada para pendidik. Ini huruf GEMBIRA. Apa itu G? Gerak. Mohon kita sebagai pendidik jangan mager. Dengan sering bergerak, apakah bergerak itu bekerja, berolahraga, lompat-lompat, lari pagi, dan sebagainya, darah mengalir lancar dalam tubuh. Akhirnya emosi juga menjadi cerdas. Emosi cerdas, ungkapkan semua dengan tenang, dengan penuh kasih sayang dan persahabatan. Kalau mau teriak boleh, boleh, tapi tidak memaki. Tapi dengan bernyanyi gembira. Misalnya kalau di TK bukan lili lili lili, tapi lili 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 misalnya. Jadi anak-anak juga gembira, waduh suaranya bagus semuanya ya misalnya. M-nya adalah tentu dijaga makanan yang sehat, makan minum teratur. B-nya adalah selalu berdoa, beribadah, bersyukur. Penuh rasa syukur membuat kita tenang dan akhirnya juga bahagia, akhirnya tidak gelincir untuk menjadi pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak. I-nya adalah juga atur waktu istirahat. Suatu kendaraan dipakai terus juga akan rusak mesinnya. Kita manusia juga perlu istirahat. Tidur yang teratur, ada saja tidur, tidak terus main gadget dan sebagainya. R-nya adalah rukun di dalam keluarga, ramah kepada anak, mungkin juga di sekolah juga rukun, penuh kerukunan, penuh suasana gotong royong, membuat anak juga menjadi nyaman. Dan terakhir, A-nya adalah tetap aktif berkarya.
Sebagai pendidik tentu aktif berkarya, ya belajar, kemudian membagi ilmunya kepada para siswa dengan cara-cara yang menarik, yang kreatif, yang menyenangkan, dan sebagainya. Kemudian juga mohon dibangun sinergi yang kokoh antara orang tua dan guru. Pertemuan dengan komite sekolah juga sering diadakan supaya ada persamaan. Beberapa siswa misalnya mengeluh, di sekolah sudah baik, sudah ramah anak, tapi begitu di rumah sering marah-marahin, segala macam. Akhirnya membawa sakit hatinya ini ke sekolah, akhirnya sering menjadi pelaku-pelaku perundungan atau bullying. Para orang tua mohon juga menjadi sahabat dan idola anak. Nah, para guru bisa menyampaikan itu pada pertemuan dengan komite sekolah. Jadi bukan sebagai bosnya yang sekedar main perintah atau instruksi belaka. Mungkin para guru atau para ayah bunda tulis, aku seorang pendidik profesional, selalu ramah anak. Tulis di buku harian, di ruang kerja, dan sebagainya. Ayah bunda membimbing dengan senyum, mungkin sekarang banyak dengan teknologi, ya sekali-sekali dibuka, tapi dengan cara yang tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Anak-anak merindukan gurunya sebagaimana digambarkan dalam lagunya anak-anak TK. Mungkin kita masih ingat lagunya kan, Ibu guru kami pandai bernyanyi. Nah, bagaimana sekali-sekali para guru juga bernyanyi, memperkenalkan apa? Angka-angka misalnya bukan satu tambah satu berapa, dua tambah dua berapa, bisa satu ditambah satu sama dengan misalnya, atau nanti misalnya sudah lebih remaja, apa itu protozoa, porifera, quilintera, mungkin dengan pinjam lagunya Bintang Kecil, misalnya protozoa hewan bersel satu. Nah, porifera apa? Porifera hewan yang berpori. Quilinterata, Quilinterata hewan yang berongga. Cacing bahasa Latinnya apa? Oh ya, cacing itu ya Vermes lah namanya. Misalnya begitu, anak juga akan lebih senang dan gembira di dalam belajar itu. Lalu pandai bercerita, asik sekali. Guru juga bercerita. Apakah cerita boneka untuk anak yang masih kecil, yang sebesar cerita bagaimana kehebatannya Pangeran Diponegoro atau Cut Nyak atau dimanapun juga para pahlawan ini, dengan cerita yang menarik, maka anak-anak juga akan lebih mencintai pelajaran itu, termasuk sejarah misalnya. Kami dibimbingnya dengan setulus hati. Nah, mohon dengan kekuatan cinta, jadi orang berguna di kemudian hari. Nah, orang-orang berhasil karena guru-guru yang tepat mendidik tetap dengan kekuatan cinta tadi. Suasana belajar juga dalam keluarga yang lebih ramah anak. Nah, apa sih makna pendidikan itu? Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas menyatakan pasal 1 ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi makna pendidikan pada dasarnya bukan sekedar mengisi air ke dalam gelas, bukan sekedar mengisi kepala anak dengan segala macam hafalan-hafalan belaka, tapi justru menumbuhkan dari dalam, memunculkan setiap potensi anak. Ibaratnya mungkin tidak semua menjadi Rudi Habibie, bisa menjadi Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khoirudin, atau Rudi Hadiswarno, dan sebagainya. Standar isi pendidikan apa? Nah, nomor satu adalah etika. Ini yang mohon jangan dilupakan. Sopan santun, kemampuan bekerja sama, saling hormat. Nah, itu dengan keteladanan dari para guru. Estetika, juga unsur keindahan, kerapihan. Lalu baru iptek, lalu nasionalisme, bangga sebagai anak Indonesia, bangga dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan sebagainya, dan kesehatan termasuk tadi bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan jiwa atau mental dan kesehatan sosial. Kurikulum pendidikan juga mohon lebih berpihak pada hak anak. Jadi jangan sekedar ini kurikulum harus begini, tapi harus dilihat situasinya. Mungkin di kota penerapannya berbeda dengan di pantai atau di desa terpencil, atau mungkin di puncak gunung dan sebagainya. Kurikulum kehidupan mohon jangan dilupakan. Dan kita juga ingat ada buku dari Howard Gardner, Genesis, bahwa setiap anak cerdas pada bidang yang berbeda.
Ada cerdas angka, kata, cerdas gambar, cerdas musik, gerak, teman. Nah, kecerdasan angka mungkin tentang matematika. Ini cerdas kata, mungkin pandai berkata-kata, menguasai bahasa asing atau menyusun kata, mengarang. Cerdas gambar, misalnya termasuk juga mendesain. Cerdas musik, baik nyanyi, termasuk musik tradisional. Cerdas gerak atau kinestetik, senang olahraga. Cerdas sosial atau cerdas teman, peduli pada teman-teman yang bermasalah, senang membantu. Ini cerdas intrapersonal atau cerdas diri, dan cerdas alam, baik lingkungan tumbuh-tumbuhan maupun dunia satwa. Nah, intinya marilah kita menghargai potensi setiap anak. Acungan jempol, kata-kata Pak Guru bangga padamu nak. Ibu Guru lihat kamu hebat di bidang menyanyi, di bidang sopan santun, di bidang menari, dan sebagainya. Sistem pendidikan yang tepat, yang menghargai potensi unik setiap anak, juga akan mendukung pengembangan karakter anak-anak. Lebih sopan dan santun, lebih tangguh, rendah hati, penuh hormat, kreatif, jujur, disiplin, dan sebagainya. Ini sebagaimana dianjurkan dalam karakter profil pelajar Pancasila, akhlak mulia, kebinekaan global karena menghargai perbedaan tanpa membanding-bandingkan begitu saja, selalu kompak gotong royong, tapi juga percaya diri, mandiri, kreatif, dan tetap kritis terhadap hal-hal yang menyimpang. Nah, kompetensi pendidik juga harus dicamkan, baik pedagogi, kepribadian, profesional, dan pedagogik, memahami anak didik. Setiap anak didik berbeda, merancang strategi yang kreatif, tapi juga yang demi kebaikan terbaik bagi siswa. Pembelajarannya juga kondusif dan fokus pada potensi siswa. Apa kepribadian? Sebagai guru juga mohon sudah mantap dan stabil, tidak ragu-ragu, mandiri dan memiliki etos kerja, demi kepentingan terbaik bagi siswa, dan tetap memiliki wibawa serta akhlak mulia. Profesionalnya menguasai materi, menguasai standar kompetensi lulusan, bahwa kalau misalnya kelas 3 SMP ya sudah bisa tahu mengenai dalil Pitagoras misalnya. Mengajar dengan kreatif, dengan berbagai hal yang menarik, dan selalu berusaha mengembangkan diri. Dan sosialnya, kompetensi sosial adalah selalu objektif, tidak pilih kasih, juga memiliki kemampuan berkomunikasi secara luas, adaptasi di berbagai tempat tugas, dan menjadi sahabat anak atau sahabat siswa. Ciptakan suasana belajar di mana anak-anak gembira dan bahagia. Karena tadi semua anak senang belajar, tapi selalu dalam suasana gembira, sehingga di dalam keluarga pun diajak keluarga yang ramah anak. Di sekolah, ciptakan sekolah yang rapi, bersih, menarik. Di dalam keluarga juga pendampingan. Ya. Kemudian juga tadi idola sahabat siswa, jangan ada kekerasan. Dan kunci sukses menghadapi anak adalah selalu kreatif, penuh ide-ide baru. Misalnya anak main gadget terus, bukan sekedar nggak boleh main gadget, ayo gadgetnya dibuang, disimpan, misalnya. Tapi mungkin dengan pendekatan yang ramah anak, bikin lagu, misalnya gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Nah, ayo adik, ayo anak, atau apa saja. Bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, akhirnya anak-anak juga bermain gadget tepat waktu, saatnya juga disimpan, anak kembali mungkin menjalani ibadah, mungkin istirahat, mungkin waktunya makan, dan sebagainya. Supaya rajin belajar, silakan diisi sendiri nadanya oleh para peserta dari webinar ini. Belajar akan lebih efektif kalau ada unsur amusement atau hiburan. Ada juga aneka games, permainan. Juga dibuat colorful, warna-warni. Suasana yang warna-warni membuat anak segar, anak semangat, anak juga penuh kreativitas. Selalu berpikir positif bahwa semua anak baik, semua anak senang belajar, semua anak bisa bekerja sama, dan sebagainya. Kita sebagai mendidik badan segar karena kita latih juga dengan tadi gerak atau olahraga yang tepat, akhirnya menuju ke arah emosi yang sehat. Komitmen kuat, kalau para orang tua kompak dengan pasangan, kalau guru juga kompak dengan mitra, peduli pada anak, terus belajar sebagai guru yang profesional dan kreatif untuk memecahkan berbagai permasalahan. Pendidik kreatif itu ibaratnya juga bisa semacam artis serba bisa. Kalau harus nyanyi ya menjadi penyanyi, artinya nadanya juga tepat. Jangan
Bu Guru, lagu Maju Tak Gentar gimana? Jangan maju tak gentar, membela yang benar. Nadanya pelok campur slendro begitu. Tapi ya tepat. Sol, mi, sol, do, mi, re, do, la, sol. Oh, maju tak gentar, dan sebagainya. Sebagai pendongeng bercerita dengan menarik, kemudian sebagai seniman yang membuat suasana juga indah, artistik. Mungkin sekali-sekali sebagai komedian ada humor-humor segar yang positif. Mungkin juga mengenalkan sesuatu yang misalnya fisika misalnya juga dengan cara-cara yang menarik misalnya, atau perkenalkan warna-warna, bukan sekedar merah apa, biru apa, kuning apa, tapi dengan alat peraga. What is the color of this handkerchief? Oh, this one is red. What is the color of this one? Blue. And what is the color of this handkerchief? Yellow misalnya. Nah, sekarang Pak Guru pura-puranya menjadi pesulap. Ini ada apa? Uh, ada pot. Nah, pot bunga belum ada bunga ya. Coba lempar warna merah, lempar bunga warna kuning, warna biru. Sekarang bilang simsalabim. 1, 2, 3. Simsalabim. Abrakadabra. Wow. Lihat kebunku penuh dengan bunga. What is the color of this flower? This one is red, yellow, pink, blue, dan sebagainya. Jadi intinya kalau kita sebagai guru kreatif, anak-anak juga akan kreatif. Kita semua bisa belajar dan terus belajar sebagai guru-guru profesional. Anak-anak juga akan semakin terlindungi dari kemungkinan tindak kekerasan. Pendidik bijak mendidik anak sesuai zamannya. Zaman now, anak-anak dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh ada kekerasan. Mohon guru tidak tergelincir menjadi pelaku kekerasan dalam dunia pendidikan. Kita bulatkan tekad stop kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan. Prinsip pendidikan adalah contoh keteladanan dan suasana kasih sayang. Dan kemudian juga kita sadari kekerasan akan merusak karakter putra-putri kita, menjadi agresif, menjadi pelaku-pelaku kriminal di kemudian hari, dan sebagainya. Dan impian anak intinya adalah sekolah yang ramah anak. Sekolah yang memanusiakan anak-anak sebagai manusia juga, dan sekolah yang membuat anak tenang dan aman. Mereka semua memimpikan idola, yaitu Indonesia yang layak anak. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari kita serukan anak-anak Indonesia, tersenyumlah. Mereka bukan hanya mimpi menjadi anak cerdas untuk kreatif, tapi mereka juga mimpi kita semua mendidik dengan kekuatan cinta. Kita semua mendidik dengan CINTA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Atas penjelasan terkait penyebab dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Kami sudah mendapatkan pertanyaan untuk Prof. di kolom Q&A dan kami telah mengkurasi beberapa pertanyaan tersebut. Mohon nanti perkenan pada Prof. untuk dapat menjawab dan juga memberikan pencerahan kepada sahabat GTK kita ini ya Prof. Berikut ada pertanyaan untuk Prof. Yang pertama, saya akan menyampaikan pertanyaan dari Bapak Agung Sulistyo. Beliau ada dari SMPN 37 Surabaya. Hal yang ditanyakan oleh beliau adalah bagaimana dampak kekerasan di sekolah terhadap kesejahteraan siswa dan lingkungan belajar, Prof. Itu pertanyaan dari beliau. Dan yang kedua, bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam mengintensifkan masalah kekerasan di sekolah dan bagaimana kita dapat mengatasi dampaknya. Dipersilakan Bu untuk memberikan jawaban. Ya, baik. Pertanyaan cukup sangat ini sekali. Baik. Ya, pertanyaan tadi. Ya, tadi pertanyaan itu. Kekerasan sekolah terhadap kesejahteraan siswa. Iya, memang kekerasan justru akan menggelincirkan mereka dalam lingkungan yang sangat kompleks sekali. Mereka menjadi tidak percaya diri, mereka juga mengalami berbagai masalah gangguan kesehatan jiwa, bahkan ada beberapa sudah dirawat di rumah sakit jiwa dan sebagainya. Dan akhirnya juga mereka antara fight atau flight.
Antara fight, mencoba melawan kekerasan itu, tapi dengan menjadi pelaku-pelaku kekerasan juga. Mereka menunjukkan bahwa saya bisa. Nah, mungkin tidak bisa melawan kekerasan terhadap orang tua di rumah, kalau itu sumber kekerasan ada di rumah, atau tidak melawan guru, akhirnya juga mencoba ditunjukkan agresivitasnya dengan menyerang sama teman-temannya, terutama teman-teman yang mungkin minoritas, mungkin lemah, mungkin beberapa misalnya penyandang disabilitas dan sebagainya. Atau flight-nya ya dia kabur, ya kaburnya biasanya ya lari ke media sosial, ya sibuk terus mengadu kepada media sosial, tapi juga tanpa sadar mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif, atau bahkan larinya begitu jauh, yaitu dengan mengakhiri hidupnya. Beberapa kasus misalnya anak setelah mendapat kekerasan, baik itu oleh guru, di rumah juga ada kekerasan, kemudian oleh teman-temannya dengan dibully, akhirnya mengakhiri hidupnya. Jadi mohon ini menjadi perhatian bersama dalam konteks perlindungan anak, itu demi melindungi anak-anak, memanusiakan manusia tadi, mohon betul-betul dihentikan segala bentuk kekerasan. Bahwa pendidikan tidak identik dengan cara-cara kekerasan, justru di dalam berbagai penelitian, pendidikan yang ramah anak itu hasilnya jauh lebih optimal. Nah, kalau dulu misalnya sering dikatakan, wah untung saya sering dipukulin guru saya, kalau enggak saya enggak jadi seperti sekarang misalnya. Mungkin kalau tidak dipukulin akan jauh lebih hebat dari sekarang. Jadi mohon itu jangan sampai sekedar bahwa disiplin, bahwa itu semua itu karena faktor kekerasan. Dan mungkin juga sumber informasi anak-anak berbeda. Dulu memang sumber informasi hanya dari satu, dari orang tua atau dari guru. Sehingga satu-satunya ya jalan paling aman nurut saja. Tapi sekarang anak-anak mendapatkan berbagai informasi dari dunia luar yang lebih luas, yaitu melalui dunia digital tadi. Jadi kalau sekedar kita memberikan kekerasan, maka dia akan memberikan perbandingan, yaitu tadi sebagai suatu sakit hatinya antara fight, balas dendam, dengan melampiaskan pada bidang-bidang lain. Kadang-kadang juga balas dendamnya ya kepada diri sendiri, melakukan tindak kekerasan kepada diri sendiri. Jadi ini tadi dampak dari kekerasan, lalu peran teknologi dan media sosial dalam mengintensifkan masalah kekerasan di sekolah, ya tentu dilihat dari segi positifnya. Mohon diingat bahwa media sosial ini ibaratnya kan sebilah pisau atau gunting. Ini bisa positif, bisa negatif, tergantung penggunanya atau penggunaannya. Nah, media sosial juga banyak positifnya, tapi banyak negatifnya. Ada seorang anak yang pandai berbicara bahasa Inggris. Waktu ditanya dari mana? Dari media sosial, dari YouTube misalnya. Ada pinter apa? Main wayang atau main wayang golek atau wayang kulit dengan bahasa yang tidak pernah diperoleh dalam sehari-hari. Tapi diperoleh dari mana? Dari YouTube tadi. Dia sering nonton melalui media sosial. Nah, itu manakala dimanfaatkan dengan tepat, itu bisa. Termasuk juga untuk mengatasi berbagai masalah kekerasan. Sekarang juga ada panduan-panduan bagaimana agar tetap tangguh, menjadi punya daya resiliensi yang tinggi. Nah, itu ada sumbernya. Tapi tanpa sadar, begitu tekan yang lain, tiba-tiba pornografi, radikalisme, kemudian berbagai kejahatan-kejahatan, teknik-teknik untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, dan sebagainya, bisa saja. Jadi inti utama adalah bagaimana mengontrol di dalam penggunaan itu dengan menjalin komunikasi yang efektif dalam keluarga. Misalnya, biasakan ada sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah, misalnya, ngobrol bareng dalam keluarga, misalnya. Di sekolah juga ada diskusi. Para guru juga bisa mendengar suara anak. Apa misalnya? Menurut kalian, apa yang salah dari Pak Guru? Apa yang kurang dari Ibu Guru, misalnya? Wah, Pak Guru pinter, tapi kalau menjelaskannya kenapa galak sih, misalnya. Nah, itu juga harus bisa menjadi masukan. Sehingga anak, tadi kan salah satu hak dasar anak adalah hak didengar suaranya atau hak berpartisipasi. Mungkin demikian untuk Bapak Agung Sulistyo dari SMA Negeri 37 Surabaya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Seto atas jawabannya yang telah disampaikan. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Agung Sulistyo SMP 37 Surabaya, dampak kekerasan itu akan memberikan pada siswa itu tidak kepercayaan diri ya Prof ya, dan jadi juga si siswa ini juga akan bisa melakukan kekerasan kembali kepada yang lainnya. Dan bagaimana peran teknologi ya? Peran teknologi ini harus sama-sama bukan hanya dari siswa gurunya tapi seluruh pihak
terutama orang tua, dan kita juga di rumah bisa bersama-sama bermusyawarah dan juga saling sapa. Dan itulah pendidikan awal di lingkungan keluarga sebetulnya, Prof. Yang mudah-mudahan peserta didik kita para guru bisa menjalankan fungsi dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Prof. atas jawaban yang telah diberikan.